Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 6 September. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu ikuti terus pembacaan Alkitab kita, jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur, amin. Dan sebelum kita lanjutkan, sebenarnya kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bertemu kembali dalam pembacaan Alkitab kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Bahkan renungan singkat pagi hari ini pun kiranya Roh Kudus menolong sehingga boleh memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya baca dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Pada kodratnya bahwa manusia suka bergaul dengan siapapun. Namun dalam renungan kita pagi hari ini, Paulus mengingatkan kita, di dalam kita bergaul, kita harus memperhatikan. Paulus mengingatkan orang percaya bahwa pergaulan kita sangat mempengaruhi sikap dan bahkan mempengaruhi karakter kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang takut Tuhan, maka akan mempengaruhi sikap kita semakin baik. Bahkan kita boleh semakin bertumbuh, semakin dewasa mengenal Tuhan. Sebaliknya, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak suka dengan ibadah, tidak suka dengan hal-hal rohani, bahkan punya pemahaman yang salah terhadap firman Tuhan, maka kita pun bisa tersesat. Kita pun bisa sesat. Seperti di Korintus ini, saudara, ada pemahaman yang keliru bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Ada pemahaman yang sudah mereka yakini bahwa setelah hidup di dunia ini berakhir, maka berakhirlah sudah riwayat hidup manusia. Tetapi di dalam 1 Korintus ini, saudaraku, Paulus dengan tegas mengatakan di ayat 13 sampai ayat yang ke-14, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Kristus itu telah dibangkitkan, dan inilah yang benar, saudara. Kristus telah dibangkitkan sebagai yang sulung. Artinya, saudaraku, bahwa orang percaya setelah hidup di dunia ini masih ada lagi kehidupan. Dan bagi orang yang percaya kepada Kristus, Kristus menjadi yang sulung, yang telah dibangkitkan dari kematian. Dan kita orang-orang yang selanjutnya, yang telah mati di dalam daging kita ini, kita akan bangkit bersama dengan Kristus. Maka itu, saudaraku, Paulus mengingatkan kita orang-orang percaya supaya kita jangan terlena dengan kehidupan di dunia ini. Kita sibuk memuaskan keinginan daging kita. Seperti orang-orang di Korintus ini, saudaraku, mereka sibuk dengan dunia mereka. Mereka sibuk dengan hidup yang fana ini. Dan mereka tidak memperhatikan kehidupan iman, kehidupan rohani.
Nah, inilah saudaraku yang menjadi renungan kita, bagaimana kita tidak terjebak dalam pergaulan yang buruk. Yang pertama, saudara, kita harus bergaul dengan Tuhan. Amin. Di dalam Alkitab kita ini ada satu tokoh iman, dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, yaitu Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah, hidup bergaul dengan Tuhan. Inilah saudaraku yang menjadi kekuatan kita supaya kita jangan terjebak dengan pergaulan yang buruk. Kalau kita melihat bagaimana Nuh, bahwa Allah memberitahukan rahasia-rahasia yang akan datang. Apa yang akan Tuhan lakukan diberitahukan kepada Nuh, karena Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Nah, inilah saudaraku, mari kita bergaul karib dengan Tuhan, supaya kita jangan terjebak dengan pergaulan yang buruk. Bagaimana kita, saudaraku, bergaul dengan Allah? Yaitu dengan berusaha mengetahui isi hati Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita ini setiap hari. Mari kita menjadikan Alkitab kita ini menjadi bahan renungan kita, bahkan menjadi fondasi di dalam kita membangun hidup kita. Nah, ini saudaraku, mari kita berusaha bergaul karib dengan Allah. Yang kedua, saudara, mari kita bergaul dengan orang-orang yang rohani. Tentunya saudaraku, di dalam persekutuan-persekutuan ibadah kita, mari kita aktif. Mari kita membangun hubungan yang rohani. Karena apa, saudara? Karena bergaul dengan orang-orang rohani akan mempercepat kita semakin dewasa rohani. Memang, saudara, kita tidak mungkin tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak rohani. Tetapi posisi kita, saudara, kita harus menjadi motivator, motivasi bagi mereka, mempengaruhi mereka supaya mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Bukan sebaliknya, kita yang ikut dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita harus teguh, kita harus bergaul dengan orang-orang yang rohani. Amin. Demikian renungan kita bagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, renungan firman Tuhan yang memberkati kami. Kiranya Roh Kudus menolong firman-Mu sehingga menjadi kekuatan iman bagi setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.